Di video ini kita akan belajar cara nginstal PHP-MyAdmin. Teman-teman gak harus pakai PHP-MyAdmin, ada aplikasi-aplikasi alternatif lain, tapi tentu yang paling populer dan yang sering digunakan adalah PHP-MyAdmin, biar ada interface untuk mengatur database-nya. Nah, sekarang buat nginstal PHP-MyAdmin-nya, kita SSH dulu ke dalam folder kita, ke dalam server kita. Setelah itu kita akan install. Perhatian sebelumnya, pada saat saya merekam video ini, tadi awalnya saya menggunakan Ubuntu 16 dan juga versi PHP yang kita install adalah versi PHP 7. Nah, silahkan teman-teman lihat lebih detail lagi di Google sesuai dengan versi Ubuntu-nya atau versi OS-nya apa dan juga versi PHP-nya karena bisa jadi berbeda-beda. Nah, tapi kurang lebih akan sama idenya. Kita install dulu yang pertama adalah PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini sekarang karena PHP mulai dari PHP 7 kalau nggak salah kita harus pakai MB-String yang biasanya cuma sekedar encrypt. Kita install PHP MB-String juga sekarang. Dan satu lagi kita ambil get text juga. Yes. Dia akan nanya buat DB config kita enter yes. Untuk password PHP-MyAdmin-nya hati-hati. Saya kasih root di sini, teman-teman silahkan berbeda namanya. Lalu root lagi pada saat konfirmasi. Sekarang buat web server automatically kita, walaupun dia meng-highlight Apache, di sini kita harus klik tab lagi atau space. Kita klik space sampai ada tanda bintang, kita pakai Apache baru di enter. Nah, karena udah selesai, sekarang kita harus ngasih tahu kalau kita enable package yang tadi. Bagian encrypt-nya harus kita enable dulu. Begitu juga and mod tanpa belakangnya. Dan satu lagi yang kita install yaitu MB-String-nya. MB-String juga harus di enable. Kalau udah kita restart dulu Apache-nya biar semuanya jalan. System ctl restart Apache 2. Kalau nggak ada error, sekarang pada saat kita tes ke PHP-MyAdmin, maka harusnya kita udah bisa melihat PHP-MyAdmin kita dan bagus sekali di sini kita udah berhasil. Kita bisa login dengan root dan kita bisa melakukan database dan koneksinya seperti biasa. Nah, masalahnya kalau kita ngelakuin ini, kita sama sekali nggak punya proteksi dan hampir semua orang udah tahu, apalagi hacker, kalau kita pakai PHP-MyAdmin, kita bisa langsung ke lokasi ini. Nah, untuk itu kita harus proteksi dulu file ini, kita proteksi halamannya dengan memainkan HT access-nya. Tapi sebelum itu, untuk ngebolehin HT access-nya ini, kita akan bermain di konfigurasi PHP-MyAdmin-nya. Kita bisa melalui terminal ini. Saya tinggal ketik nano lalu lokasinya, di etc apache 2 conf available lalu phpMyAdmin.conf. Teman-teman boleh melalui FTP juga, dibuka filenya di text editor sama sekali nggak ada masalah. Lalu kita pakai nano, jadi kayak anggap aja text editor. Kita nyari sekarang untuk bagian user share PHP-MyAdmin-nya, kita tambahkan sekarang allow override O-nya gede, allow override lalu spasi all seperti ini. Kalau udah kita exit, bisa Ctrl X dan pastikan kita save dengan ngetik yes atau huruf Y tadi. Nah, kalau udah, sekarang kita restart lagi sekali lagi Apache-nya biar ada efeknya pas konfigurasinya kita atur, dan kita akan bikin HT access-nya sekarang. Sudo nano user share, lokasinya di phpMyAdmin .ht access, dan saya akan copy paste sekarang. Ini buat sistem autentikasinya. Autentikasinya basic, outname-nya kita bikin general, lalu ini lokasi passwordnya nanti akan kita bikin file ini. Kalau udah kita Ctrl X lagi buat nge-save, ketik yes. Dan sekarang kita butuh tambahan satu package lagi buat nge-generate HT passwordnya.
Jadi kita install satu lagi, install Apache 2 Utils namanya. Dan kita udah bisa bikin passwordnya, htpassword -c. Lalu sekarang lokasinya yang tadi yaitu etc kita naruhnya di phpMyAdmin, lalu /htpassword, pakai dot jangan lupa, passwd bukan password, dan sekarang username-nya kita mau username-nya siapa. Username-nya jadi nanti yang ada muncul prompt atau seperti alert ketika membuka halamannya. Misalnya saya kasih nama di sini terminal misalnya, atau biar lebih jelas dikit phpMyAdmin saya kasih pm aja, phpMyAdmin, dan dia akan prompt nanya password yang mau kita pakai apa. Saya akan kasih sekali lagi contohnya root di sini. Tapi teman-teman silahkan cari password yang lebih aman. Saya klik root lagi. Dan sekarang kalau kita coba akses phpMyAdmin-nya, karena udah nggak ada error saya ngelihatnya, saya ke halaman biasanya dulu, lalu coba mengakses phpMyAdmin. Sekarang kita nggak bisa langsung ngakses, tapi kita udah proteksi. Itu yang dari tadi kita lakuin, konfigurasi file, htaccess, dan htpassword-nya. Jadi sekarang kita harus ketik phpMyAdmin, sesuai username yang kita taruh tadi dan juga password yang kita taruh sebelumnya. Pastikan username dan passwordnya benar-benar sulit ditebak, jadi orang nggak bisa attack ke halaman kita. Nah, kalau nggak ada error, maka kita akan masuk ke halaman yang sama. Itu dia untuk menginstal phpMyAdmin dan juga cara memproteksinya.